Hai, assalamualaikum semuanya. Masih semangat kan? Pastinya. Kita kali ini field trip ke Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Apa itu Bait Al-Quran dan apa aja sih di dalam museum ini? Mari kita simak penjelasannya baik-baik ya. Pada tahun 1995, pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden meresmikan Mushaf Istiqlal, sebuah benda berukuran besar yang ditulis dengan khot yang indah, dilengkapi dengan iluminasi dari ragam hias 27 provinsi di Indonesia. Saat itulah tercetus ide untuk mendirikan Bait Al-Quran, yang berarti rumah Al-Quran, sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, dan memamerkan mushaf Al-Quran dari berbagai macam bentuk dan jenis yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ide ini kemudian mendapat dukungan Ibu Tien Soeharto yang langsung mewakafkan tanah seluas 1 hektar di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, yaitu 1995, diselenggarakan Festival Istiqlal yang kedua. Pada penyelenggaraan festival tersebut, banyak dihimpun benda-benda koleksi budaya Islam di Nusantara yang pada saat itu belum terpikirkan akan ditempatkan di mana. Ide yang pada awalnya hanya untuk menghimpun naskah-naskah Al-Quran, kemudian diperluas untuk menghimpun, memamerkan, dan mengkaji sejarah serta budaya Islam di Nusantara. Sejak saat itulah timbul rencana untuk menggabungkan ide pendirian Bait Al-Quran dengan pendirian Museum Istiqlal menjadi 2 lembaga yang memiliki kesatuan yang utuh dengan perannya masing-masing. Keduanya menyatu dalam upaya untuk meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan serta pengalaman Al-Quran. Akhirnya, pada tanggal 20 April 1997, Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Haji Muhammad Soeharto, meresmikan Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal sebagai tonggak perkembangan dan kebesaran Islam di Indonesia. Di areal seluas 17.000 meter persegi, kedua bangunan ini tampak cukup megah, terletak di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah dengan tampak memanjang dan berorientasi ke bentuk Al-Quran. Selain itu, Museum Istiqlal dirancang oleh arsitek Indonesia, Insinyur Ahmad Nomad, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis, namun tetap mempertimbangkan arsitektur yang berusaha mencapai keselarasan yang padu antara kitab Al-Quran. Dan Museum Istiqlal juga sendiri merupakan suatu citra arsitektur tradisional dengan sentuhan modern yang mengambil bentuk bujur sangkar dan atap rumah limasan, atap susun yang semakin ke atas, semakin kecil, dengan jumlah ganjil 3-4 mengacu pada Masjid Agung Demak, yaitu salah satu masjid tertua dan bersejarah di Jawa. Pemakaian bentuk atap tumpang pada arsitektur bangunan ini melambangkan tingginya falsafah hidup. Jika dilihat dari atas, struktur bangunan ini tampak berbentuk secara simbolis mengikatkan kita pada kata Al-Quran. Jika dilihat dari depan, maka tampak sebuah kitab Al-Quran yang berdiri di atas rehal secara terbuka, yaitu rehal tempat untuk menaruh alas membaca kitab Al-Quran. Visi dari Museum Bait Al-Quran adalah menjadi museum Al-Quran dan kebudayaan Islam bertaraf internasional. Misinya adalah untuk menjaga dan melestarikan warisan Al-Quran dan kebudayaan Islam di Nusantara. Al-Quran, ya, di sini kayaknya menarik nih buat pelajaran agama. Oke, ini selain ada Al-Quran wal besar tuh ada apa aja sih? Oke, kita kayaknya menarik nih ya, kita beli tiket dulu. Berapa orang? Tiketnya 5.000. Oke, ini kita berapa orang kita? Tiketnya hanya 5.000. 5.000. Ini kembaliannya. Oke. Dapat buku juga ya. Ini paduan.
Al-Quran. Yuk kita masuk. Jangan Pak. Museum Bait Al-Quran memang menghadirkan pesona untuk direnungkan. Ada pula Al-Quran Braille untuk umat Islam tunanetra. Disajikan juga Al-Quran interaktif dalam bentuk software, yaitu perangkat lunak yang dapat dioperasikan secara digital, seperti program-program aplikasi komputer lainnya. Selain berbagi koleksi mushaf Al-Quran dan warisan budaya Nusantara, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal juga memiliki berbagai fasilitas seperti perpustakaan dan ruang audiovisual. Perpustakaan memiliki berbagai koleksi dengan subjek mengenai Al-Quran tafsir, hadis, serta seni budaya Islam. Pengunjung dapat menjumpai beragam jenis cetakan Al-Quran dari berbagai penerbit hasanah, tafsir klasik arsitektur Islam hingga karya kontemporer. Untuk mencari koleksi yang diinginkan, pengunjung dapat menggunakan online public access katalog. Fasilitas ini dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung dengan layanan internet hotspot. Boleh, narasinya bagus. Jadi ada sejarah juga. Ini pada masa sahabat, pengumpulan Al-Quran, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Lihat ini Al-Quran seperti ini. Foto Utsman bin Affan ini udah pasca Khilafah Rasyidin. Ya, Al-Quran. Insya Allah masih ada. Ini luas banget depan. Penyalinan Al-Quran di Nusantara nih sejak abad ke-17 ya, sejak abad ke-17, 18, 19 sudah ditemukan ya Al-Quran. Oh ya, ini ukiran Yasin, Masya Allah ya. Ini juga ada berarti seni ukir karya Nusantara nih. Itu juga ya, ini berarti di kolaborasi budaya Indonesia ya. Bagian kedua ya, sana. Bagian kedua dari mana? Ini mushaf Al-Quran resmi ya. Ini adalah mushaf Al-Quran resmi Indonesia pertama. Jadi ini seperti ini ya, misalnya ya. Tuh ya. Pada tahun 1952. Nah, ya. Ini pada zaman masih zaman Indonesia ya. Mereka belajar. Memiliki nilai yang tinggi, sofi dan mudah dibaca. Jadi Al-Quran itu yang baik itu ya sofi dan mudah dibaca, baik nilai seni yang tinggi, menunjukkan ciri kebangsaan, ya nasionalisme, ya. Untuk kita sebagai masyarakat untuk mengenal. Oh ini pertama mushaf Istiqlal ya. Jadi seperti yang kita tahu, ini adalah Museum Al-Quran Masjid Istiqlal ya. Jadi lembar awal Mushaf Istiqlal seperti ini, seninya tinggi ya, terlihat sekali gaya Nusantaranya ya, nasionalisme. Ini juga ini petinya, jadi kalau dibuka ini dalamnya ada Al-Quran ya. Ini juz 11 sampai 20. Kita langsung ke dulu namanya Menteri Parpostal ya, pariwisata
Museum Istiqlal. Tapi alurnya nanti ini ya, dari jam jadi nanti buat pemutar. Nah, ini sejarah perkembangan Islam di Nusantara nih. Ini masuk juga kelas 7 sejarah juga ya. Sejarah untuk 7E ini udah masuk nih nanti ya. Bab 4 ya, sejarah perkembangan Islam di Indonesia ya. Nanti ada kerajaan-kerajaan, kerajaan Demak ya. Nah, ini ada awal kedatangan Islam di Nusantara. Ada dari teori Arab, teori Gujarat, teori Persia. Ini ada di bab 4 kelas 7 nanti ya. Kalau 7E udah masuk nih, 7E. Kerajaan Samudra Pasai ya. Samudra Pasai. Di Aceh. Kerajaan Aceh. Kesultanan nih, jadi kalau kerajaan Islam di Indonesia itu disebutnya dengan kesultanan, bukan kerajaan ya. Ada Kesultanan Pasai, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang. Memang yang paling terkenal itu kan Kesultanan Demak ya. Demak dengan Raden Patahnya, terus Gua Talo ya. Gua Talo itu berhasil kan namanya. Gua Talo ada sampai ke Tidore Ternate di Ambon ya, namanya adalah peta persebaran kerajaan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Jawa. Wali Songo, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Gresik, Mataram. Itu yang paling terkenal ya. Yang Pontianak nih, Kesultanan Pontianak. Pontianak. Al-Qadari. Saya tahu jeruk Pontianak, Bu. Enak. Masuknya Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Sulawesi, Palu, Gorontalo, Bone. Masjid kuno, masjid di Indonesia. Ini adalah kaligrafi tembaga, lambang perjuangan jihad. Masya Allah. Masjid Demak ya, Demak ya. Ini Demak. Masih ada akulturasi ya. Akulturasi itu adalah percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Lihat, ini awalnya sebelum jadi Masjid Demak ini adalah tempat ibadah Buddha ya. Ibadah Hindu ya. Wali Songo juga berperan dalam masuknya Islam di Nusantara. Ini apa nih? Makam-makam ya yang ditemukan ya. Nah ini Majapahit nih, Islam masa Majapahit juga ada ya. Nah puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ya. Ini adalah Islam pada masa Majapahit. Kerajaan Aceh.
kamera guys. Ya guys. Betul guys. Selain menyimpan koleksi mushaf Al-Quran dan warisan budaya berbagai pameran tetap Al-Quran, Museum Istiqlal dan Museum Bait Al-Quran juga memiliki sejumlah program dan kegiatan seperti pameran temporer, pameran keliling, dan event-event Islam. Pameran temporer menampilkan tema-tema spesifik yang disajikan dalam momen tertentu dan diselenggarakan bekerja sama dengan pihak lain seperti seniman, budayawan, atau lembaga tertentu. Sedangkan pameran keliling tujuannya yaitu mendidik dan meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Al-Quran bagi masyarakat luas, memperkenalkan hasanah budaya Indonesia yang bernafaskan Islam, serta sosialisasi kegiatan-kegiatan mushaf Al-Quran. Setelah kita sudah selesai menelusuri ya Museum Bait Al-Quran ini dari ujung sana sampai ini yang paling belakang ya Museum Istiqlal ya, luar biasa hasil karya anak bangsa ini ya, banyak sekali karya seni keislamannya. Jadi hari ini kita mau lanjut ke situ Babakan, tapi terlebih dahulu kita sholat subuh. Yuk. Oh udah. Iya nih baru nih yang ini nih. Yang peta-peta ini baru. Kita pakai spanduk belum loh? Iya. Pak, dada Pak. Selesai juga kita. Nah, tanggal berapa sih museum ini diresmikan? Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Itu dia masjid. Ya, kita foto dulu pakai spanduk. Cekrik. Demikian penjelasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari kita pergi ke destinasi wisata selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, naik mobil kampus.